Audisi Gita Bahana Nusantara tahun 2024 yang dilaksanakan Bidang Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan dari 4 hingga 6 Juli 2024 di Hotel NASA Jalan Jok Mentaya, Banjarmasin Tengah akhirnya mendapatkan 3 putra-putri daerah yang akan mewakili Kalimantan Selatan untuk ikut bergabung dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara yang akan tampil pada HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Audisi Gita Bahana Nusantara tahun 2024 yang dilaksanakan Bidang Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan dari 4 hingga 6 Juli 2024 di Hotel NASA Jalan Jok Mentaya, Banjarmasin Tengah akhirnya mendapatkan 3 putra-putri daerah yang akan mewakili Kalimantan Selatan untuk ikut bergabung dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara yang akan tampil pada HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka yang berhasil dipilih oleh 5 orang dewan juri adalah Franciscus Savarius Andri Gangga Kusuma berasal dari Kabupaten Kota Baru sebagai perwakilan jenis suara tenor, Esther Juniarta Deborah Chandrenalik Huta Barat dari Kabupaten Banjar sebagai perwakilan jenis suara alto, Wan Risma Uli Maluma Sagala dari Kabupaten Tabalong sebagai perwakilan jenis suara sopran. Pemenang untuk ke GBN Nasional, nama lengkap Franciscus Savarius Andri Gangga Kusuma dengan jenis suara tenor. Ada? Yang mana? Kita pun sudah nggak ingat. Ada. Dipanggil Bapak. Tadi panggil. Tadi ketika menang kenapa jadi menghubungi Ibu deh? Kenapa? Ibu selalu dukung saya. Oh. Ibu tercinta. Jadi harus di Ibu yang dihubungin dulu nih. Iya. Apa yang diucapkan dengan Ibu deh? Nangis. Pemenangnya dengan nama Esther Junia. Jenis suara alto, jumlah nilainya 1058. Iya. Pertama tuh shock, kaget, bersyukur, intinya bersyukur sama Tuhan yang pertama. Terus kayak wah keren juga ya kayak gitu. Padahal nggak nyangka banyak saingannya kayak gitu. Siapa yang lebih dulu dihubungi tadi ketika menang? Orang tua. Siapa, Mama? Bapak? Mama. Kenapa Mama? Karena Mama yang selalu support, Papa juga support tapi Papa lagi kerja jadi mungkin nggak lihat apa. Jadi Mama yang lebih ini. Apa yang diucapkan Mama? Mama tadinya mau ngeprank Mama dulu. Ternyata udah ditelepon sama pembinanya dari Tabalong. Jadi kata Mama, oh mau ngeprank ya, tapi kata Mama puji Tuhan, syukur. Risma Uli Maluma jumlah nilai 1035. Risma Uli. Bersyukur banget sih karena saya tidak menyangka kalau ternyata bisa, puji Tuhan, saya bersyukur banget. Yang ketika menang tadi siapa yang ditelepon? Iya, saya nelpon orang tua saya. Kenapa? Karena saya merasa harus berterima kasih kepada mereka yang sudah mendoakan saya. Terus tanggapan mereka gimana? Mereka sangat bangga kepada saya. Terus nangis tadi kenapa jadi nangis? Karena saya tidak menyangka kalau saya akan. Kepala Seksi Kesenian Disdikbud Kalimantan Selatan, D. Sonjaya Adiarso, Wahetakwani Prima TV, usai pengumuman jelang kamarian Jumat 5 Juli 2024 menyatakan mereka yang berhasil lolos akan diberikan pembekalan dan pembentukan karakter disiplin, etika, serta materi vokal. Sehingga bisa lebih maksimal penampilannya wayah bergabung dengan peserta terpilih lainnya dari seluruh Indonesia. Terkait dengan kada terpilihnya perwakilan dari suara bass, menurut D. Sunjaya Ardiarso akan lebih dimaksimalkan lagi dalam pelaksanaan di tahun yang akan datang. Baik, untuk peserta yang terpilih di tahun 2024 ini tiga peserta dengan jenis suara sopran, alto, dan tenor.
itu sudah benar-benar juri pertimbangkan dengan baik, mungkin tingkat kualitas penilaiannya yang terpilih adalah mereka-mereka dengan jenis suara masing-masing tersebut, dan yang kita masih kurang yaitu bass. Jadi untuk tahun ini tidak terpilih karena menurut dari Dewan Juri itu tidak ada yang memenuhi standar. Jadi untuk kedepannya ini PR juga bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan selaku sebagai pembina khususnya di bidang kesenian, bidang kebudayaan, untuk lebih menekankan, mensosialisasikan kepada seluruh kabupaten kota pemangku kegiatan Gita Bahana Nusantara ini untuk lebih memperhatikan terutama untuk membaca not balok. Jadi untuk kualitas suara mungkin bolehlah itu sudah kita untuk Kalimantan Selatan sudah memiliki, tinggal membaca notasi balok itu yang sangat perlu sekali untuk kedepannya kita ajarkan. Sukanti Sidarta, juri dari Kemendikbudristek, menyatakan tahun ini Kalimantan Selatan kada bisa mengirimkan perwakilan suara bass dikarenakan mereka masih banyak yang belum hafal not, angka maupun balok. Ya, kelemahannya sebenarnya di sini sama seperti provinsi lain ya, ada membaca notasi itu. Jadi membaca notasi memang menjadi batu sandungan banyak orang karena GBN itu karena ada itunya itu, jadi karena ada tahap itu jadi banyak yang gagal ya itu. Jadi caranya sebenarnya mudah saja yang seperti saya sampaikan. Satu, terbiasa dulu. Jangan sampai kelihatan not, takut duluan. Nah, itu bisa dipelajari step by step. Itu mudah, nggak susah. Tapi memang nggak boleh instan. Masalahnya banyak yang baru seminggu baru belajar. Mungkin ada yang baru semalam baru lihat. Nah, itu nggak mungkin deh. Nah, seperti itu. Bu, tadi kan cuma 3 ya. Kenapa Bu bisa 3 aja? Ya, karena 3 itu yang memang kami sudah menganggap nih sepertinya bisa, dia tidak akan kesulitan, walaupun dalam arti harus dilengkapi lagi ya, tidak yang mantap banget 100%, tapi kami yakin dalam waktu sampai Agustus ini atau Juli sudah daring, mereka bisa meningkatkan diri gitu. Kalau yang kita tidak memilih bass, memang kandidatnya itu belum memenuhi kriteria standar yang kami inginkan. Kegiatan audisi Gita Bahana Nusantara tahun 2024 diikuti sebanyak 48 peserta dari 13 kabupaten wan kota se-Kalimantan Selatan yang dinilai oleh 5 juri, yaitu Sukanti Sidarta, juri dari Kemendikbudristek, Sirajuddin sebagai musisi wan pencipta lagu, Sabransyah, dosen FKIP ULM Banjarmasin, Wan Sinta Sinaga sebagai pianis, serta Marianto, dosen seni musik FKIP ULM Banjarmasin. Yang diadakan di Hotel Nasa 4 sampai